Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome back to Miss Maya. Nah, kali ini kita ketemu di pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua ini, Miss bakalan ajarin atau bahas yang namanya momen gaya. Momen gaya bisa juga kita sering sebut dengan torsi atau sering juga disebut dengan torka. Oke, apa itu momen gaya? Momen gaya adalah penyebab gerak suatu benda. Nah, apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Tentu saja ada gaya. Pada gerak rotasi, sesuatu yang menyebabkan benda untuk berotasi atau berputar disebut momen gaya atau torsi. Nah, ini terjadi biasanya di mana? Ketika kalian membuka bur pada suatu besi, misalnya kan membuka bor, itu juga terjadi momen gaya. Kemudian apalagi Miss, ketika membuka pintu itu juga terjadi momen gaya. Next, momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak titik ke garis kerja gaya pada arah tegak lurus. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Oke, lihat itu ada sebuah batang, kemudian itu ada pusatnya. Pusatnya itu yang gambarnya bulat. Kemudian dia R itu adalah panjang besinya atau panjang dari pusat gayanya, kemudian pusat lengannya. Kemudian, nah, kalau mencari momen gayanya bisa torsi sama dengan F dikali D. Apabila terbentuk sudut bisa juga rumusnya F dikali R sin alfa. Oke, momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu proses dirumuskan sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 sampai torsi ke N. Oke, selanjutnya untuk kalian lebih memahami apa itu momen gaya, silakan lihat animasi berikut ini. Coba kamu bayangkan, saat kamu melonggarkan mur menggunakan kunci, atau saat anak-anak bermain jungkat-jungkit. Atau perhatikan bagian engsel pada saat kamu membuka pintu. Semua hal ini berhubungan dengan sesuatu yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak berdasarkan titik tumpunya atau poros. Poros yang dimaksud dalam contoh yang kita sebutkan tadi adalah mur, tengah jungkat-jungkit, atau engsel. Bisakah kalian menyebutkan contoh momen gaya lainnya? Kita dapat memiliki satu momen gaya yang menghasilkan sesuatu yang seimbang jika tumpuan pada lawan sama beratnya. Untuk mendapatkan momen gaya yang seimbang, anak yang lebih ringan ini perlu duduk jauh dari poros, dan anak yang lebih berat harus lebih dekat dari poros. Ini karena ukuran momen gaya yang ditentukan oleh gaya dan jarak. Jadi, momen orang yang lebih ringan adalah 300 Newton. Dikalikan dengan 2 meter adalah 600 Newton meter. Dan orang yang lebih berat adalah 600 Newton kali 1 meter untuk memberikan 600 Newton meter. Mereka sangat seimbang di jungkat-jungkit. Apakah Anda memperhatikan bahwa momen diukur dalam Newton meter atau Nm? Karena gaya diukur dalam Newton dan jarak dalam meter. Perhatikan bahwa jarak haruslah jarak tegak lurus dari poros. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita bahas contoh soal mengenai momen gaya. Oke, kita lihat soalnya. Gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada batang ABC. Bisa kita lihat. Kemudian, jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah, di sini harus kita jadikan catatan adalah, pertama, jika diputar searah jarum jam, maka momen gayanya bernilai negatif kalau dia searah. Berarti kalau misalnya berlawanan arah, kalau berlawanan arah tentulah dia positif. Oke, kita perhatikan satu-satu ya. Perhatikan dulu gaya F1. Dia kan mau diputar di titik A, berarti di sini ya. Nah, kalau dia diputar di titik A, otomatis dia muternya gini dong.
Nah, ada nggak jaraknya waktu dia berputar di titik A? Tidak ada, Miss. Berarti kita buat diketahui untuk titik A, untuk F1 gitu ya. Berarti F1-nya 10 Newton. Kemudian R-nya 0 meter. Berarti torsi satunya apa rumusnya tadi? F dikali R. 10 dikali 0 sama dengan 0 Newton meter. Itu untuk F1. Sekarang untuk F2-nya nah. Kita perhatikan yang F2. Berarti itu di titik mana? Di titik B kan? Nah, mana lebih cepat dia mutarnya? Kayak gini atau seperti ini? Dia seperti ini dong, lebih cepat ya kan mutarnya ke titik A. Dia searah atau berlawanan jarum jam ya? Oh, kalau kayak gini berarti searah jarum jam, Miss. Berarti dia nilainya apa? Negatif. Kita buat F2-nya 4 Newton. Sekarang lihat R-nya. R-nya dari titik B ke A berapa meter nak? 2 meter. Berarti RBA-nya 2 meter. Oke, torsi 2-nya berarti F2 dikali RBA. 4 dikali 2 sama dengan 8 Newton meter. Ingat tadi arahnya gimana? Searah jarum jam, maka dikasih tanda negatif. Oke, selanjutnya kita ke F3. Untuk F3 apa aja yang diketahui? F3-nya 5 Newton gayanya. Sekarang kita perhatikan. Dia muternya kemana nak? Kemari dong, ya kan, ke titik A. Kemari. Nih, lihat Miss. Dia muternya ke arah sana. Ke titik A. Berarti tengok arahnya, berlawanan atau searah jarum jam? Berlawanan. Berarti dia menilai positif. Sekarang kita lihat yuk. Jarak R C ke A. C ke A. C ke B 2 meter, B ke A 2 meter. Berarti jarak C ke A-nya berapa totalnya? 4 meter. Ya sudah, berarti momen gaya atau torsi 3-nya F3 dikali RCA. 5 dikali 4 sama dengan 20 Newton meter. Dah, berapakah nilai momen gaya? Karena ada 3 gaya yang bekerja, maka di sini ada namanya momen gaya total. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Torsi 1-nya berapa nak? 0 Miss. Tambah torsi 2 kita negatif 8. Torsi 3 kita positif 20. Ini tadi positif ya. Berarti berapa jawabannya? 12 Newton meter. Oke. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Jika diketahui ada bentuk sudut ya. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya. Jika gaya A sama dengan gaya C yaitu 10 Newton dan gaya B 20 Newton, dan jika jarak AB sama dengan BC 20 cm, maka momen gaya batang terhadap titik A adalah terhadap titik A. Berarti dia diputar di poros A. Oke, kita satu-satu dulu. Kita selesaikan. Kita lihat di titik A. Dia ada gaya A, FA. Berarti dia kan diputar di sini. Diputar di sini artinya tidak ada jarak. Tidak ada jarak, Miss. Kita tulis saja di sini. Untuk FA atau gaya di A, momen gayanya berapa? Buat FA-nya berapa? 10 Newton. RA-nya 0 meter. Maka torsi A-nya FA dikali RA sama dengan 10 dikali 0 Newton meter. Sekarang kita tinjau untuk gaya di titik B.
FB. Oke, lihat. Nah, dia diputarnya kemana nak? Ke titik A, Miss. Berarti dia searah jarum jam. Ingat, kalau searah jarum jam berarti tandanya negatif, ya kan? Oke, kita buat di sini. FB-nya berapa? 20 Newton. Sekarang RBA, artinya jarak titik B ke A. Tadi AB sama dengan BC. Kita buat di sini AB-nya 20, BC-nya juga 20. Berarti berapa jaraknya nak? 20 cm. Ubah dia ke meter, berarti 0,2 meter. Oke. Torsi B. FB dikali RBA. FB-nya berapa? 20. RBA-nya berapa? 0,2. Jadi berapa torsi di B? 4 Newton meter. Oke ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk titik C. Oke. Gaya di titik C-nya berapa nak? 10 Newton, Miss. Sekarang lihat. Di sini ada gaya kan? Ada gayanya miring gini, otomatis ada sudut yang terbentuk. Sudutnya 30 derajat. Dia mutarnya ke mana? Ke A, Miss. Mutar gini kan ya. Berarti dia gimana arahnya? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti tandanya apa? Negatif. Yuk kita hitung. Jaraknya dari R, C ke A. Berapa nak? C ke B 20, Miss. B ke A 20. Jadi berapa totalnya dari C ke A? 40 cm. Ubah ke meter 0,4 meter. Oke, kita cari untuk torsi C-nya. FC, ingat kalau dia ada sudut berarti dia pakai aturan sinus. Sinus alfa dikali RCA. 10 dikali sin 30 dikali 0,4. Berapa sin 30 nak? Setengah dikali 0,4. Jadi berapa totalnya? 10 dikali 0,5 itu 5. 5 dikali 0,4 itu 2 Newton meter. Maka sigma torsi atau momen gaya total di titik A-nya, torsi A tambah torsi B tambah torsi C. Torsi A-nya tadi apa? 0. Tambah torsi B-nya, lihat arahnya. Oh, searah, Miss, berarti negatif 4. Kemudian torsi C-nya lihat lagi nah. Searah juga, Miss, berarti dia negatif 2. Ya udah, jadi berapa? Negatif 6 Newton meter. Biasanya dalam perhitungan di opsi itu tanda negatif itu tidak ada nak. Nah, tanda negatif ini artinya apa, Miss? Ini artinya gaya torsi yang bekerja itu arahnya berlawanan arahnya searah jarum jam. Itu saja contoh soalnya. Oke, kelas, udah paham kan tentang momen gaya? Oke, nah kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, Miss bakalan buka sesi tanya jawab di jadwal jam pelajaran kalian. Tugasnya, kuisnya silakan kalian kerjakan dan kumpul pukul 2 siang ini. Jangan lupa difoto, ditulis di buku latihan, difoto, dikirim ke email Miss. Oke? Thank you for today and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.